Ya, ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, salam multatulian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi teman-teman yang telah bersedia untuk menonton live Instagram di Museum Multatuli ini. Nah, bulan kemarin saya sudah membahas mengenai ruangan-ruangan yang ada di Museum Multatuli atau tema Museum Multatuli secara garis besar begitu. Nah, jadi sekarang di video atau di live Instagram kali ini saya akan mencoba membahas mengenai perlawanan masyarakat Banten era kolonial Belanda begitu. Nah, yang dimaksudkan perlawanan masyarakat Banten itu lebih spesifiknya adalah saya akan membahas mengenai perlawanan masyarakat Banten yang ada di ruangan 5 Museum Multatuli. Nah, di ruangan 5 Museum Multatuli ini termasuk ke dalam tema anti kolonialisme. Maka ada 3 tokoh Banten yang yang menjadi tokoh pergerakan atau menjadi tokoh perlawanan terhadap masyarakat Belanda pada saat itu begitu. Nah, di ruang 5 ini ada Haji Wakia, kemudian ada Nyimas Gamparan, lalu ada Kiai Haji Wasid yang santer pada era itu begitu. Kemudian Kiai Haji Wasid ini adalah salah satu tokoh perlawanan masyarakat Banten terhadap Belanda pada peristiwa pemberontakan petani Banten begitu ya. Nah, jadi sebelum kita jauh membahas mengenai perlawanan masyarakat Banten terhadap Belanda atau pada era kolonialisme, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah dari Banten tersebut begitu. Karena kenapa? Karena dalam literatur sejarah Banten selalu menjadi sentra pemberontakan, dalam tanda kutip menjadi sebuah daerah yang sering sekali terdengar melakukan perlawanan keras terhadap kolonialisme Belanda saat itu. Nah, yang saya ketahui dari beberapa sumber bahwa Banten ini diambil dari kata ketipan inten. Memang referensi atau sumber-sumber sejarah yang menjelaskan mengenai Banten ini sangat banyak sekali begitu kan. Nah, yang saya ambil hanya salah satu, bahwasanya Banten itu diambil dari kata bantahan. Nah, pernyataan ini tertuang dalam buku Toponomi Banten karya Bapak Neli Wahyudin dan juga Bapak Juliadi BPCB Banten gitu. Nah, dijelaskan bahwasanya Banten ini diambil dari kata bantahan atau orang-orang yang membantah begitu. Jadi orang-orang Belanda itu memberikan istilah daerah itu adalah orang-orang yang sering membantah, orang-orang yang sering melawan. Nah, dan juga orang-orang yang tidak mau menurut terhadap peraturan atau terhadap aturan yang telah ditentukan. Nah, pertanyaannya adalah aturan yang mana? Ternyata aturan yang disebutkan adalah aturan Belanda. Maka oleh sebab itu orang-orang Banten itu disebut Banten karena orang-orangnya sering membantah dan sering melawan dan tidak mau nurut atau tidak mau tidak bisa berkompromi secara baik begitu dengan kolonialisme Belanda pada saat itu atau dengan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, dari uraian tersebut maka peristiwa-peristiwa perlawanan masyarakat Banten terhadap Belanda jelas sekali. Sebenarnya banyak sekali. Kalau misalkan berbicara mengenai perlawanan masyarakat Banten itu tidak akan habis setengah jam begitu. Bisa menjadi lebih dari durasi yang ditentukan begitu. Karena perlawanan masyarakat Banten ini adalah perlawanan yang menurut saya luar biasa begitu. Nah, di peristiwa sejarah peristiwa masyarakat Banten ini, perlawanan masyarakat Banten ini, yang paling sentral itu adalah yang pertama itu Nyimas Gamparan begitu. Jadi siapa yang tidak mengenal Nyimas Gamparan? Kadang memang orang-orang sering melupakan Nyimas Gamparan. Kadang orang-orang sering nama Nyimas Gamparan ini menjadi nama yang kabur di sejarah Banten begitu. Padahal Nyimas Gamparan ini adalah salah satu pejuang perempuan yang sangat gagah perkasa, mampu memberontak atau mampu melawan Belanda kala itu. Nah, jadi perlawanan Nyimas Gamparan ini itu dimulai dari ketika dihapusnya Kesultanan Banten, dihapusnya status Kesultanan Banten oleh Belanda. Nah, oleh sebab itu maka
seluruh keluarga Kesultanan Banten menyebar ke beberapa pelosok begitu. Ada yang keluar Jawa, ada yang di sekitaran Jawa begitu. Nah, makanya Nyimas Kamparan ini salah satu dari keluarga Kesultanan Banten begitu. Nah, ketika datang lagi ke Banten, nah diam-diam Nyimas Kamparan ini memobilisasi masyarakat untuk ikut serta dalam melawan penjajahan Belanda saat itu. Nah, peristiwa yang terkenal pada perlawanan Nyimas Kamparan terhadap Belanda itu adalah pemberontakan Cikande Unik. Nah, pemberontakan Cikande Unik ini memang dikomandoi oleh Nyimas Kamparan. Nyimas Kamparan ini memobilisasi orang-orang, bahkan yang sangat luar biasanya Nyimas Kamparan mampu memberikan semangat juang terhadap masyarakat Banten kala itu. Akhirnya sebanyak 30 milisi perempuan dan juga masyarakat-masyarakat yang lainnya ikut serta untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, karena saat itu Nyimas Kamparan menolak bahwa masyarakat Banten ini tidak perlu dieksploitasi. Nah, peristiwa terjadi pada masa kultur stelsel atau pada masa tanam paksa. Terjadi pada tahun 1830 begitu. Nah, maka ketika dia atau Nyimas Kamparan ini melakukan perlawanan di daerah Cikande Udik, oleh sebab itu banyak tentara-tentara kolonial Belanda yang tewas begitu. Nah, pada akhirnya semakin membuat masyarakat yang mengikuti Nyimas Kamparan ini semakin merasa bahwasannya memang benar Nyimas Kamparan ini adalah pejuang perempuan yang sangat luar biasa. Nah, sebab itu maka terdengarlah pemberontakan itu kepada pemerintah Hindia Belanda yang ada di Batavia. Nah, akhirnya ketika Nyimas Kamparan ingin melakukan perlawanan di daerah Bogor melewati Rangkas Bitung, nah pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda melakukan politik divided impera atau melakukan politik adu domba dengan menjanjikan salah satu Demang Jasinga saat itu Raden Tumenggung Adipati Kartanegara yang nantinya akan menjadi Bupati Lebak. Jadi Tumenggung Adipati Kartanegara ini dulunya adalah Demang Jasinga. Nah, Demang Jasinga kemudian diberikan tugas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melumpuhkan perlawanan Nyimas Kamparan yang akan menyerang Bogor begitu. Nah, pada akhirnya ketika melewati Rangkas Bitung dan tiba di Jasinga dan akhirnya Nyimas Kamparan ini bisa dilumpuhkan oleh prajuritnya Tumenggung Adipati Kartanegara. Saat itu menjadi Demang Jasinga. Nah, ketika Nyimas Kamparan tersebut mampu dilumpuhkan dan akhirnya Tumenggung Adipati Kartanegara ini dinobatkan menjadi Bupati Lebak yang pertama begitu. Nah, itulah yang terjadi salah satu peristiwa perlawanan masyarakat Banten yang ada di ruang 5 ini, di ruang 5 Museum Multatuli ini. Nah, setelah peristiwa Nyimas Kamparan yang sangat mengkobar-kobari tersebut, pada akhirnya masih banyak sekali peristiwa-peristiwa pemberontakan masyarakat Banten atau perlawanan masyarakat Banten terhadap Belanda. Selain daripada Nyimas Kamparan, ada pula Haji Wakia. Haji Wakia ini atau bisa nama aslinya adalah Ki Yahya. Nah, ini sumbernya dari buku Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten begitu. Nah, Ki Yahya ini atau Ki Haji Wakia ini adalah seorang tokoh ulama yang sangat disegani oleh masyarakatnya begitu. Nah, beliau itu tinggal di Gudang Batu, Cilegon kala itu. Nah, akhirnya ketika pemerintah Hindia Belanda meningkatkan pajak hidup kepada masyarakat Banten khususnya Cilegon, kala itu Haji Wakia menolak keras atau menolak dengan lantang bahwasanya kami tidak akan mau membayar pajak, terutama Ki Haji Wakia atau Ki Yahya ini. Beliau tidak mau membayar pajak, beliau tidak mau nurut terhadap Belanda. Nah, akhirnya pemerintah Belanda kala itu membiarkan. Jadi ada istilah pembiaran terhadap Haji Wakia begitu. Nah, semakin lama dan ketika tahun sudah tiba di 1854, nah itulah pemberontakan atau perlawanan dilakukan oleh Haji Wakia karena dirasa pemerintah Hindia Belanda ini sudah
keterlaluan dengan meningkatkan pajak yang tidak masuk di akal gitu kala itu. Nah, dan pada akhirnya Haji Wakia melibatkan banyak orang pun sama seperti Nimas Gamparan memobilisasi banyak orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, gerakan yang dilakukan, gerakan sosial yang dilakukan oleh Haji Wakia ini adalah gerakan nativisme begitu. Ya, jadi benar-benar berangkat dari anti asing, bahkan saat itu yang diterapkan kepada mindset orang-orang masyarakat Banten kala itu, kita harus merdeka, kita tidak boleh dijajah, kita harus mampu bangkit melawan Belanda. Nah, itulah gerakan Haji Wakia. Kemudian setelah gerakan Haji Wakia, pada akhirnya kedua tokoh tersebut, Nimas Gamparan berakhir dengan naas karena dilumpuhkan oleh Tumenggung Adipati Kartanegara, dan kemudian Haji Wakia pun sama. Haji Wakia ini dihukum mati pula sama karena ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Gitu. Karena itu ketika melakukan pemberontakan beliau gugur di medan perang. Gitu. Nah, jadi teman-teman jika misalkan ingin melihat gambar dari Haji Wakia bisa saya tunjukkan. Nah, inilah yang dikatakan Haji Wakia tadi. Ini Haji Wakia atau Haji Yahya begitu ya, Haji Yahya. Lalu ini Nimas Gamparan. Nimas Gamparan ini yang tadi saya sebutkan adalah pejuang perempuan yang sangat luar biasa, Nimas Gamparan. Nah, dan ini yang terakhir adalah pemberontakan petani Banten. Nah, pemberontakan petani Banten ini diawali dari masa paceklik lah. Dalam bahasa sederhananya adalah masa paceklik begitu. Karena kenapa? Karena kala itu pasca meletusnya Gunung Api Krakatau, nah akhirnya beban pajak yang diberikan kepada masyarakat Banten oleh pemerintah Belanda kala itu sangat luar biasa, sangat berat begitu. Dan akhirnya ada satu tokoh yang namanya Abdul Karim. Nah, Abdul Karim ini sering melakukan dakwah terhadap masyarakat Banten, sering melakukan dakwah dengan melakukan dalam tanda kutip indoktrinasi bahwasannya sebentar lagi dunia ini akan kiamat, sebentar lagi hewan-hewan akan tewas. Nah, jadi pengulangan dakwah seperti itu terus diberikan kepada masyarakat Banten begitu. Nah, pada akhirnya masyarakat Banten ini terkumpul dan semangat untuk melawan Belanda itu sangat berkobar-kobar begitu. Maka peristiwa pemberontakan petani Banten menurut Kartono Satodirjo dalam bukunya Pemberontakan Petani Banten 1888 itu gerakan mesianisme. Artinya adalah gerakan yang melibatkan Ratu Adil atau Ratu Akhir. Kala itu memang kebanyakan di Cilegon ini atau Ki Haji Wasid ini adalah jelas-jelas beragama Islam, namun di sumber lain mengatakan bahwa ada gerakan Islam radikal begitu. Cuman di sumber yang diceritakan oleh Kartono Satodirjo ini adalah jelas-jelas Ki Haji Wasid, kemudian Ki Haji Datuk dan Abdul Karim. Nah, yang jelas Ki Haji Wasid ini lah yang memobilisasi masyarakat Banten untuk melawan Belanda di era 1888 begitu. Nah, kenapa peristiwa ini seakan lenyap begitu saja dan tidak terdengar atau mungkin samar-samar terdengar begitu? Ternyata peristiwa Ki Haji Wasid ini banyak sekali melibatkan dalam tanda kutip keimanan begitu ya. Jadi orang-orang dikumpulkan di satu lapangan, kemudian diceramahi artinya kita harus melawan Belanda. Bahwasannya dunia ini akan segera kiamat. Dan nanti dunia ini akan datangnya imam besar atau Imam Mahdi begitu. Nah, kalimat-kalimat tersebut yang terus-menerus diberikan kepada masyarakat Banten dan akhirnya tertanam di dalam mindset masyarakat Banten bahwasanya benar, ini sebentar lagi akan kiamat begitu. Nah, oleh sebab itu maka dengan ucapan yang seperti itu berkobar-kobarlah masyarakat Banten di Cilegon kala itu ya. Kalau di Cilegon lebih dikenal dengan istilah geger Cilegon. Nah, geger Cilegon kalau di nasionalnya lebih dikenal dengan pemberontakan petani Banten begitu. Nah, akhirnya
Ki Haji Wasid ini tertangkap di sekitaran wilayah Ujung Kulon. Tertangkap, kemudian dieksekusi mati dan dihukum gantung. Oleh sebab itu maka di sini di Museum Multatuli ada alat eksekusi mati seperti ini. Ini maksudnya adalah sebagai media representasi, ya, sebagai media representasi bahwasanya ketiga tokoh ini tewas dihukum gantung oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, oke. Nah, dan itulah yang saya maksud dengan perlawanan masyarakat Banten di era kolonialisme. Betul, jika memang harus dibahas secara besar, secara umum, perlawanan masyarakat Banten ini tidak akan ada habisnya begitu. Karena jika berbicara perlawanan masyarakat Banten, maka berbicara dari awal kedatangan Belanda ke Banten, begitu kan? Dimulai dari Cornelis de Houtman menginjakan kaki tahun 1596, kemudian diusir oleh masyarakat Banten karena menolak asing. Lalu kedatangan yang kedua 1598 Jacob van Dijk, begitu kan? Nah, itu pun sama, itu pun salah satu upaya masyarakat Banten untuk menolak kedatangan kolonialisme Belanda. Nah, karena khawatir durasi yang terlalu lama, pada akhirnya saya merangkum itu dan hanya membahas 3 tokoh besar dalam peristiwa perlawanan masyarakat Banten terhadap Belanda, dari Dimas Kamparan, Haji Wakia, dan yang terakhir Ki Haji Wasid. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Nanti di video selanjutnya, di live Instagram selanjutnya akan membahas mengenai arsitektur Museum Multatuli. Jadi teman-teman jika menginginkan atau ingin tahu mengenai arsitektur Museum Multatuli ini dan bangunan ini awalnya sebagai bangunan apa, kemudian pilar-pilar di pendopo Museum Multatuli itu ada berapa, nanti bisa bisa diketahui di live Instagram selanjutnya, begitu. Baik, saya Ginandar dari Edukator Museum Multatuli, izin pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.